Setiap orang pasti pernah berada di fase di mana ia harus dijatuhkan oleh orang. Ya Allah, hari ini aku selesai. Hari ini aku selesai dengan diriku. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang berhasil aku tag setelah aku ngetik beberapa kali video dan aku nggak sadar kalau mic-nya mati. Tapi begitulah cara Allah. Kadang sesuatu itu nggak berjalan mulus gitu aja. Tapi dalam setiap hal, dalam setiap kejadian, pasti akan selalu ada hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Bisa jadi video yang aku tag sebelumnya adalah video yang gak layak untuk aku upload, atau video yang memang ada mudarat jika aku upload. Dan mungkin video ini adalah video pilihan dari Allah yang bisa aku upload ke akun ini. Akun yang baru mulai aku bangun lagi dari nol. Ya. Memasuki usia yang hampir menyentuh angka 30, rasanya cukup takjub ya. Karena di umur ini ternyata aku belum juga jadi apa-apa. Aku belum berhasil untuk meraih impian yang aku inginkan. Impian profesi yang aku inginkan. Sesuai dengan kehendak hatiku. Tapi dari segala impian-impian yang gak terwujud itu, mungkin saat ini, inilah dulu yang memang Allah pilihkan untukku. Tapi berbicara mengenai hal itu, kalian pernah gak sih berada di masa-masa yang sangat menggebu-gebu untuk produktif? Masa dimana saat itu kalian benar-benar produktif banget. Kalian cari info sana-sini, cari info kompetisi, ini itu sesuai dengan keahlian kalian. Kalian cari-cari segala info workshop, segala info yang untuk menambah ilmu kalian maupun untuk menantang ilmu yang udah kalian miliki. Saat itu rasanya jiwa menggebu-gebunya itu luar biasa banget. Aku pernah berada di masa itu. Masa dimana aku benar-benar produktif dan aku selalu nulisin tanggal-tanggal deadline di sebuah kertas yang aku pajang di kamarku. Nah, masa itu berjalan begitu aja, berjalan dan berjalan. Tapi entah kenapa, ada titik di mana aku berhenti ngelakuin semuanya. Aku berhenti dan segala keproduktivitasan itu ternyata tergantikan dengan situasi yang buat aku semakin terlena. Aku hanya menjalani hari-hari seperti biasa tanpa motivasi untuk memiliki karya ataupun untuk memiliki prestasi lain sesuai dengan yang aku minati. Dan kalau bisa dibilang itu masa hiatus ya. Dan hiatus itu cukup panjang. Lalu kemudian ada satu titik di mana aku melihat postingan-postingan temanku yang ternyata saat ini udah jauh lebih berhasil, yang ternyata udah memperoleh ini itu, udah dapet beasiswa, udah pergi ke tanah suci, udah memiliki jabatan yang mungkin bisa dibilang tinggi. Intinya karir yang terbilang sukses. Rasanya ketika melihat itu lalu membandingkan ke diri sendiri, itu kayak nggak banget gitu. Kita punya tingkat pendidikan yang sama, punya waktu yang sama untuk belajar di bangku kuliah, di bangku SD sampai kuliah, tapi ternyata hasil yang diperoleh itu justru jauh berbeda. Dan hal itu yang membuat aku kembali terpacu untuk produktif. Lalu hal-hal tersebut ternyata buat aku kembali di masa-masa produktifku. Aku kembali nulisin tanggal-tanggal deadline perlombaan ataupun hal-hal yang penting. Dan satu persatu
Daftar-daftar tanggal deadline itu terchecklist dengan baik. Meskipun nggak semuanya terchecklist dan ada yang terlewat, tapi seenggaknya sebagian besar itu terchecklist dengan baik. Tapi kemudian hari demi hari berlalu, aku kembali lagi ke masa di mana aku terhenti dari produktivitas yang udah aku jalani tadi. Aku kembali hiatus, aku kembali terkena doom scrolling, dan sangat-sangat panjang waktunya. Dan setiap kali ada pertanyaan yang muncul kepadaku, kenapa aku nggak menulis lagi? Kenapa aku nggak menghasilkan karya lagi? Apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan saat itu adalah menyalahkan lingkunganku, menyalahkan orang-orang sekitarku yang tidak mensupport. Aku selalu menyalahkan lingkunganku sebagai penyebab ketidakproduktifannya aku. Masa hiatus itu cukup panjang. Hingga hari ini aku tersadar kalau bukan lingkunganku yang salah, bukan orang-orang sekitarku yang salah. Karena kenyataannya, setiap orang pasti pernah berada di fase di mana ia harus dijatuhkan oleh orang lain, di mana dia harus dites apakah dengan perkataan-perkataan yang buruk, apakah dengan hal-hal yang meremehkan mimpi akan membuat kita berhenti atau lanjut terus melaju sampai impian itu diraih. Tapi aku selalu beralibi untuk membenarkan apa yang aku lakukan. Padahal hal itu juga nggak berdampak apapun kepada diriku dan nggak membuat diriku menjadi lebih mulia hanya dengan menyalahkan orang lain. Dan setelah mendengar podcast dari Kak Roma kemarin, aku kembali tersadar kalau bukan lingkunganku yang salah, tapi aku yang belum selesai dengan diriku sendiri. Nah, dari podcast yang aku lihat kemarin, ternyata ada hal yang lebih penting sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mulai mengejar impian kita, sebelum kita membuat jadwal-jadwal yang akan kita lakukan untuk mengejar impian kita. Ternyata hal yang paling awal yang harus kita lakukan adalah sebuah penerimaan. Kita harus melakukan manifesting di awal. Kenapa itu menjadi perlu? Karena ternyata tanpa manifesting, energi keberlimpahan itu nggak akan datang ke dalam diri kita. Karena ketidakterimaan kita itu akan menyebabkan diri kita dipenuhi oleh energi negatif. Maka dari itu, kita butuh untuk membersihkan energi negatif dengan melakukan manifesting di awal. Mungkin bisa kita lakukan dengan menulis kalimat-kalimat di sebuah kertas. Kalimatnya sederhana, tapi tulislah dengan hati, tulislah dengan keyakinan penuh, dan yakinilah dengan sepenuh hati. Tulislah di kertas itu, ya Allah, hari ini aku selesai. Hari ini aku selesai dengan diriku, aku memaafkan diriku, aku memaafkan orang-orang sekitarku, aku memaafkan segala bentuk keburukan yang hadir ke dalam hidupku, dan aku menerima segala bentuk kebaikan maupun keburukan yang hadir saat ini. Ya Allah, aku bersyukur atas segala bentuk takdir-Mu. Aku bersyukur atas segala bentuk takdir yang baik maupun yang buruk dalam hidupku. Yang harus kita lakukan adalah pertama kali terima segala bentuk takdir baik dan buruk, terima segala bentuk kebaikan dan keburukan perlakuan orang lain kepada diri kita. Sebuah penerimaan sepenuh hati yang harus kita lakukan. Nah, dari situ aku belajar bahwa selesai dengan diri sendiri itu sangat penting. Selesai dengan hal-hal yang tidak kita sukai itu sangat penting.
Karena tanpa sebuah penerimaan, kita pasti akan terus denial, kita pasti akan terus menyalahkan hal-hal yang menjadi penghalang. Padahal kalau ada penghalang, ya tinggal kita singkirin aja, nggak perlu begitu dramatis untuk terus memikirkan penghalang-penghalang tersebut. Allah itu selalu membuat masalah sepaket dengan solusinya. Maka tinggal kita sajalah yang bisa memilih apakah kita mau memilih satu paket masalah beserta solusinya sekaligus, atau kita hanya mau menerima masalahnya saja tanpa mempertimbangkan solusinya. Dan akhirnya hal itu malah berdampak buruk pada kita. Ketika kita mendapatkan sebuah penghalang, kita mendapatkan sebuah masalah, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah langsung mencari solusinya dan melupakan masalah yang ada. Karena seharusnya ketika kita mengetahui tujuan yang kita inginkan, tujuan yang ingin kita capai, seharusnya tidak perlu ada kanan kiri, tidak perlu ada penghalang yang kita hiraukan. Jadi untuk kamu yang mau memulai lagi sama sepertiku, ayo kita mulai bareng, ayo kita mulai selesaikan diri kita sendiri, ayo kita mulai untuk menerima segala bentuk hal baik maupun hal buruk yang saat ini ada di hidup kita. Ayo kita mulai bahagia, ayo kita mulai mengosongkan gelas dan mengisi dengan air yang baru. Karena dengan begitu kita akan melangkah dengan langkah yang lebih pasti, tanpa harus menyalahkan orang lain, tanpa harus menyalahkan keadaan, tapi langsung membuat suatu perubahan dalam hidup kita. So, ayo kita mulai bareng untuk kembali produktif. Berapapun usia kamu, gak ada yang terlambat, gak ada yang sia-sia. Berapapun usia kamu, yakinlah bahwa kamu bisa meraih apapun yang ingin kamu raih. Dan jangan lupa selalu libatkan Allah dalam setiap prosesmu. Selalu pertimbangkan Allah dalam setiap langkahmu. So, fighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.